Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Cynthia, NPM 236400097, kelas 4A Teknik Sipil. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah lapangan terbang karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas ini. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas lapangan terbang berkaitan dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Bandara merupakan fasilitas transportasi udara yang berperan penting dalam menghubungkan antar wilayah, baik nasional maupun internasional. Selain sebagai tempat lepas landas dan mendaratnya pesawat, bandara juga mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan distribusi logistik. Salah satu bandara utama di Indonesia adalah Bandara Internasional Juanda, Surabaya, yang memiliki peran strategis dalam melayani lalu lintas udara di wilayah Indonesia bagian timur serta mendukung aktivitas perekonomian Jawa Timur dan sekitarnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek penting dalam perencanaan Bandara Juanda, termasuk tata letak bandara atau landasan pacu, taxiway, apron, sistem drainase, perkerasan, fasilitas terminal, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari operasional bandara. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan Bandara Juanda dapat terus berkembang sebagai pusat transportasi udara yang modern, aman, efisien, dan ramah lingkungan. Saya menampilkan layout Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Bandara Internasional Juanda, Surabaya adalah salah satu bandara tersibuk di Indonesia dan pintu gerbang utama Jawa Timur. Terletak di Sidoarjo, sekitar 20 km dari Surabaya. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Bandara Juanda memiliki dua terminal, Terminal 1 untuk domestik dan Terminal 2 untuk internasional. Bandara Juanda dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan menjadi hubungan penting untuk wilayah Indonesia bagian timur. Bandara Internasional Juanda awalnya merupakan pangkalan udara milik TNI Angkatan Laut pada 7 Februari 1964. Bandara ini resmi dibuka untuk penerbangan sipil dan diberi nama Juanda untuk mengenang Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri terakhir Indonesia. Sejak saat itu, Bandara Juanda terus berkembang menjadi salah satu bandara utama di Indonesia. Di sini saya menampilkan gambar landasan pacu Bandara Internasional Juanda. Landasan pacu atau runway adalah area bandara tempat pesawat melakukan lepas landas dan mendarat. Bandara Internasional Juanda memiliki satu landasan pacu utama dengan panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Dilapisi aspal dan memenuhi standar bandara kelas 4E. Landasan ini mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 dan Airbus A380. Terdapat rencana untuk memperpanjang landasan pacu menjadi 3.600 meter guna meningkatkan kapasitas dan mendukung operasional pesawat yang lebih besar. Taxiway. Taxiway adalah jalur khusus di bandara yang digunakan pesawat untuk bergerak dari runway ke apron atau area parkir. Dan sebaliknya, di Bandara Juanda, taxiway membantu pesawat bergerak dengan lancar dan aman. Dan berikut ini detail ukuran taxiway Bandara Juanda. Berikutnya apron. Di sini saya menampilkan gambar apron Bandara Internasional Juanda. Apa itu apron? Apron adalah area tempat pesawat untuk parkir, melakukan bongkar muat penumpang, dan persiapan penerbangan. Berikut detail apron. Selanjutnya, sistem drainase. Di sini saya menampilkan sistem drainase Bandara Internasional Juanda. Bagaimana sistem drainase di Bandara Internasional Juanda? Mari kita bahas bersama-sama. Sistem drainase di Bandara Internasional Juanda dirancang untuk mencegah genangan air, baik di landasan pacu maupun di area sekitar terminal. Drainase ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sisi udara dan di sisi darat. Selanjutnya, perencanaan perkerasan. Mengapa perencanaan perkerasan itu penting dilakukan? Jawabannya, perencanaan perkerasan jalan penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan. Perencanaan juga mendukung penggunaan material ramah lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Perencanaan perkerasan Bandara Juanda mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, operasional guna memastikan daya tahan dan efisiensi penerbangan. Selanjutnya, fasilitas yang ada di terminal. Bandara Internasional Juanda Surabaya memiliki dua terminal, yaitu Terminal 1 untuk penerbangan domestik dan Terminal 2 untuk penerbangan internasional. Berikut adalah fasilitas lengkap yang tersedia di kedua terminal. Apa sih dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya bandara? Yang pertama, emisi karbon. Aktivitas pesawat dan kendaraan menghasilkan CO2 yang berkontribusi pada pemanasan global dan polusi udara. Kedua, kebisingan. Suara pesawat dan kendaraan mengganggu masyarakat sekitar dan ekosistem. Pencemaran udara. Polutan seperti MP25, NOx, dan SO2 berdampak buruk pada kesehatan manusia dan kualitas udara.
Pencernaan air, limbah air tumbuhan bahan bakar dapat mencemari air tanah dan sumber air di sekitar bandara. Perubahan lahan, pembangunan bandara mengurangi lahan hijau dan habitat alami, mengancam keanekaragaman hayati. Apa sih upaya yang harus kita lakukan? Yang pertama, pengurangan emisi karbon. Gunakan bahan bakar ramah lingkungan, kendaraan listrik, dan program offset karbon. Yang kedua, pengurangan kebisingan, yaitu dengan bangun sabuk hijau, atur jadwal penerbangan, dan gunakan pesawat lebih senyap. Yang ketiga, pengendalian pencemaran udara. Pasang filter udara, gunakan energi keterbarukan, dan kurangi generator fosil. Yang keempat, pengolahan air limbah. Bangun IPAL, latih penanganan tumbuhan bahan bakar, dan rawat saluran drainase. Yang kelima, pemulihan lahan. Lakukan penghijauan, latih penanganan tumbuhan bahan bakar. Yang keenam, pengelolaan sampah, yaitu dengan menerapkan pemilihan sampah, kurangi plastik sekali pakai, dan edukasi penumpang. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Bandara Internasional Juanda telah memenuhi standar operasional dasar. Namun, memerlukan berbagai penyempurnaan untuk menjawab tantangan masa depan. Peningkatan kapasitas, efisiensi, dan pembaruan teknologi navigasi perlu dilakukan guna mengantisipasi pertumbuhan penumpang yang terus meningkat. Dari sisi lingkungan, pengelolaan dampak operasional terhadap ekosistem sekitar juga harus ditangani dengan lebih serius. 1. Optimalisasi tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron berbasis teknologi mutakhir. Yang kedua, penerapan sistem drainasi canggih untuk mengatasi curah hujan tinggi. Yang ketiga, perencanaan perkerasan yang kuat untuk menahan beban pesawat modern. Yang keempat, desain terminal. Yang kelima, strategi berkelanjutan melalui pengelolaan limbah, energi hijau, dan vegetasi. Implementasi menyeluruh dari perbaikan ini dengan didukung semua pihak akan menjadikan Bandara Juanda sebagai pusat transportasi udara kelas dunia yang efisien, aman, ramah lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.